Perkenalkan, nama saya Sandar Nama Pamuka, saya dari kelas 11 MIPA 5. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pembentukan tulang atau disebut juga osifikasi. Pembentukan tulang atau osifikasi. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu osifikasi intramembran dan yang kedua yaitu osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Proses yang pertama yaitu yang kita bahas yang pertama adalah osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer dengan cara menggantikan jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Pembentukan tulang dengan cara tersebut tidak akan terulang lagi. Osifikasi primer banyak terjadi pada tulang pipih, penyusun tengkorak. Proses ini berlangsung pada minggu ke-8 masa kehidupan janin. Untuk prosesnya yang pertama yaitu ini adalah sel merenkim ini serat kolagen, osteoid, teoid, dan di bagian ini sampai sini yaitu pusat osifikasi. Pusat osifikasi. Pada tahapan pertama, pada proses pertama, pusat osifikasi terbentuk. Pusat osifikasi terbentuk di dalam berasal dari sel merenkim yang berdiferensiasi. Kemudian sel mesenkim itu menebal. Terus proses yang kedua
Ini merupakan osteoid, osteoblas, osteosit, matriks, tulang yang baru terkalsifikasi. Pada tahap kedua, osteoid yang disekresikan menangkap osteoblas yang kemudian membentuk menjadi osteoid. Osteoid menangkap osteoblas kemudian membentuk menjadi osteoid. Kemudian osteoid mengalami kalsifikasi. Tahap yang ketiga, ini merupakan pembuluh darah, tulang anyaman, pada tahap ketiga, tulang anyaman dan periosteum di sekitarnya terbentuk. Fungsi dari pembuluh darah yaitu untuk memberikan nutrisi kepada tulang. Sedangkan bagian luar ini itu merupakan mesenkim dari peristeum. Tahap yang keempat, ini yaitu periosteum, tulang kompakta, tulang spongosa. Pada tahap keempat ini, tulang kompak berkembang superficial ke tulang trabekular dan pembuluh darah yang padat berkondensasi menjadi sumsum merah.
tulang lamelar menggantikan tulang anyaman saat tulang kompakta dan spongosa terbentuk. Sehingga hasil dari ini yaitu menghasilkan atau terbentuk tulang-tulang pipih. Contohnya di tengkorak. Pembentukan tulang yang kedua yaitu osifikasi endokondrium atau disebut juga osifikasi intrakartilago adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Osifikasi endokondrium terjadi pada tulang pipa, menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Tahapan atau proses yang pertama yaitu dalam tulang panjang, misalnya sekitar 6 hingga 8 minggu setelah pembuahan, beberapa sel mesenkimal berdiferensiasi menjadi kondrosit atau sel tulang rawan yang membentuk prekursor kerangka tulang rawan tulang. Setelah itu, perikondrium, sebuah membran menutupi tulang rawan tersebut. Semakin banyak matriks yang diproduksi, kondrosit di tengah model kartilaginosa tumbuh dalam ukuran. Di tengah, semakin banyak yang terkalsifikasi, maka terbentuknya akan di tengah. Hal ini menyebabkan kematian dan disintegrasi tulang rawan di sekitarnya. Tahapan yang ketiga yaitu kapiler menembus tulang rawan. Perikondrium berubah menjadi periosteum. Serta samping-sampingnya berkembang. Pusat osifikasi primer pada tahapan ketiga juga berkembang. Pada saat proses keempat, matriks yang terkalsifikasi periosteum menyelimuti tulang kompak. Arteri berfungsi untuk menyediakan nutrien bagi tulang pada proses pembentukannya. Lalu tahapan yang kelima
Pusat osifikasi sekunder terbentuk. Osifikasi sekunder terbentuk. Didukung oleh adanya arteri dan vena. Proses yang terakhir yaitu terbentuk kartilago artikular, terbentuk juga tulang spons, cakram epifisis atau sebagai pembatas cakram epifisis antara bagian atas dengan bawahnya. Tulang rawan. Pada tahap yang terakhir, tulang rawan tetap pada lempeng pertumbuhan dan pada permukaan sendi sebagai tulang rawan antikular sehingga terbentuk kartilago antikular. Sekian dan terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium atau intrakartilago dapat dibedakan berdasarkan jenis sel asal. Osifikasi intramembran berasal dari sel mesenkim yang berasal pada saat kita masih dalam rahim orang tua. Sedangkan osifikasi endokondrium berasal dari sel tulang rawan atau kondrosit. Bisa disebut juga kondrosit. Untuk waktu osifikasi, pada osifikasi intramembran terjadi pada minggu ke-8. Kehidupan embrio serta berlangsung hanya 1 kali. Disebut osifikasi primer. Sedangkan pada osifikasi endokondrium terjadi pada saat embrio hingga usia 18-25 tahun. Berlangsung 2 kali, yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran. Untuk tempat osifikasi, pada osifikasi intramembran terdapat di tulang pipi, sedangkan pada osifikasi endokondrium terdapat di tulang pipa. Siap, terima kasih.